Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang sesuatu. Sesuatu itu tentang cinta. Cinta. Cinta itu apa toh? Cinta itu sebuah perasaan yang ada di dalam hati yang paling dalam. Jadi hati ki sing paling jero banget rasa namanya cinta. Nek kebencian itu ibarat hati itu pinggirnya ada penyakit atau ada korengnya. Hati itu di pinggirnya ada penyakit. Ngelumut, berkerak, itu namanya penyakit itu. Penyakitnya namanya iri, langsung dengki, hasut, sombong, riak. Ada 5 penyakit dalam hati itu. Dan penyakit-penyakit itu sungguh akan membuat mata hatinya akan berkatarak. Katarak itu nggak bisa melihat atau blawur. Mending blawur loh daripada nggak bisa melihat. Buta. Hati itu seperti ruang tamu. Di dalamnya ada ruh. Di dalamnya ada ruh. Ruh itu namanya mursyid. Apa? Mursyid Atau guru sejati itu mursyid di dalam hati, ruh. Ketika manusia meninggal dunia, yang ditanyain itu bukan raganya tapi ruhnya. Nah, seakan-akan si ruh itu melihat raga. Kok raga kok harus dipocong? Kok ono gladak? Berarti sudah meninggal dunia. Giliran menghadap ke sana, loh kok ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir, itu namanya sudah meninggal dunia. Antara roh dengan jasad sudah pisah. Bahasan itu orang yang sudah hancur jasadnya, rohnya kan enggak hancur. Kan udah dibakar jadi abu, itu kan raganya, rohnya enggak. Dan rohnya bisa ditanyain malaikat. Karena apa? Karena roh itu kan sesuatu yang sejati, sesuatu yang abadi. Apakah bisa sakit? Ruh bisa. Buktinya, ketika ada pengajian di situ ada tulisan siraman rohani. Berarti kan butuh disiram dengan kalimat-kalimat suci, dengan kalimat-kalimat Allah. Ngaji itu termasuk siraman rohani. Ada lagi pengajiannya di bawahnya tulis santapan rohani. Berarti kan makan roh itu. Kalau ruh itu nggak pernah makan, nggak pernah minum, sakit nggak? Iya. Ketika sakit dicabut malaikat, sakit nggak? Iya sakit. Jadi ketika dicabut kurus, kempot ruhnya. Udah kurus, kempot, krukeng, jengking, ya lah. Kontekan nona. Rohnya kasihan itu. Yang perlu kita muliakan adalah roh kita, tanpa melupakan raga kita. Jiwa itu apa? Jiwa itu ruh. Sehat jasmani dan rohani. Jasmani itu jasad atau raga, rohani itu jiwa atau ruh atau mursyid. Hati itu ruang tamu. Di dalam hati yang paling dalam itu yang punya ruang tamu itu. Itu satu paket. Manusia itu punya otak, punya raga, punya darah, punya saraf, punya hati. Perasaan. Ketika melihat orang cantik deg-degan. Kalau orang jelek. Kalau jelek mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Jelek dan buruk itu kan tidak dilihat dari raganya, tapi hatinya. Hatinya bukan raganya. Lu wonge pincang ning ibadah kuat, lu malah iso wae dia orang alim, orang yang tahu. Iso wae matanya dia buta, dia malah hatinya terbuka. Malah roh jin, ora ngerti bedake wong karo jin ora weruh. Ketika dia tuli, malah tidak mendengarkan percakapan yang gosip, yang tidak baik. Ketika dia bisu, dia tidak pernah mengumpat tetangganya. Aduh, ambil ya. Tapi ketika kita dikasih raga yang normal atau lebih, maka kita syukuri.
Supaya apa? Hatinya tambah baik, Baik. bersih. Barat hati itu kaca, dilapi terus dengan merawat berkala. Dengan cara apa? Sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Jadi semua amal ibadah itu sebenarnya perawatan berkala pada ruh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak tentang ruh? Tak minum susu dulu. Ruh saya minta susu. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalamnya hati itu kan ada mursyid itu. Itu bentuknya apa itu? Bentuknya ya nyawa bercahaya. Tapi bagi malaikat ada bentuknya. Bagi malaikat. Tapi ingat, ketika rohnya dipukul duar, raganya ikut sakit. Buktinya kalau kita mimpi, roh kita kepleset, kita kaget. Oh iya. Hah? Iya, iya. Tang itu kok awal loro. Oh, berarti nang alam jin tutui. Langsung azab-azab kubur itu kalau rohnya diajar malaikat, jasadnya hancur. Hancur. Berarti ada efek antara roh dan jiwa. Ketika raganya berbuat dosa, rohnya yang dihajar. Saling berkaitan. Raga itu murid, hati itu mursyid, guru. Ada pertanyaan lagi tentang jiwa. Bentuk hati itu seperti apa? Ya kalau dioperasi itu kan liver. Liver. Padahal dia tidak di liver itu, tapi di tengah sini. Kalau deg-degan, sir-siran di sini, nah itu getaran. Kalau di Al-Quran disebutkan barang siapa beriman, ciri-cirinya ketika mendengar lafal Allah dia bergetar. Gitu. Ada? Paham? Paham. Mungkin nanti lanjut lagi di video yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Forscast. Salam.